Shalom. Shalom. Majelis Jemaat HKBP Pahorboan Resok Rura Julu Sihobing Distrik 16 Sumbang Habis Saran mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu pemuda-pemudi, remaja dan saudara-saudari yang beribadah di gereja ini serta pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1, 2, dan 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu
Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10. Demikian bunyinya. Hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 421 ayat 1 dan 4.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengar kor dari remaja Naposo.
Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 475 ayat 3 tambah 6. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini. Minggu ini tertulis dalam kitab Amsal 25 ayat 2 sampai 6. Demikian bunyinya. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja, tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohkanlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita mendengar Gor dari Bunguan Ina, Kamis. Dengarlah firman-Ku, umat pilihan-Ku. Ku menyertai-Mu sepanjang hidupku. Dengar
Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 262 ayat 1 dan 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar lagu kor Punguan Ama. Nama Saima Pangusa Deano tu pikiran mi nang tu gogomi unang tumbisu odi parbagaroha habiarima Tuhan debata Alani marapun satu Jehovah mau sia nasa roha jalasa imanama tanda toto dina sadalani asa ibana patigor akadalanmu Uhud ibana
mangatur ngolumi dapotan asih niro pasu-pasu jalago dame mahototo imana gabe hari saruni dahimu jalane amma nang holi mi molo tuhatta nagabe haposanmu pasangaponmu di ngolumi atongu nang malupa horisi ingot kalaradot mahorisi diatani tuhatta Yesusi sonang mahorisi nang sogoti unang to isro ang diajarni Tuhan Jehovah si parholongi diatani tuhatta Yesusi sonang mahorisi nang sogoti di surgoi. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan buku nyanyian HKBP nomor 802 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita
Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga para pemirsa Nusantara TV, hari ini kita akan mendengarkan khotbah yang berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 13, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Dituliskan demikian: Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga pemirsa Nusantara TV, ada sebuah pernyataan yang mengatakan hidup ini memang penuh dengan perubahan. Hidup ini memang penuh dengan perubahan. Ini diibaratkan seperti seseorang yang sedang bertumbuh. Ketika masih kecil, seseorang akan bergantung kepada orang tuanya. Makan, minum, dan setiap keperluan dari orang tersebut akan disediakan oleh orang tuanya. Ketika memasuki masa usia remaja, dia mulai melepas sedikit demi sedikit ketergantungannya kepada orang tua. Karena dia sudah mengenal lingkungan dan juga teman-teman. Oleh sebab itu perlahan dia meninggalkan ketergantungannya kepada orang tua. Lalu masuk pada usia dewasa, dia mulai belajar untuk hidup secara mandiri dan berusaha untuk tidak tergantung kepada orang tuanya. Bahkan ketika usia dewasa, seseorang yang sudah memiliki keluarga, dia memiliki tanggung jawab untuk membesarkan, untuk merawat, untuk memelihara keluarga yang sudah dibentuknya. Lalu pada masa tua, seseorang kemudian mencari tempat, mencari orang di mana dia bisa bergantung. Dan tidak tertutup kemungkinan anak-anak yang dirawat dari kecil sampai besar, yang sebelumnya bergantung kepada orang tuanya, pada akhirnya orang tua tersebut akan bergantung kepada anak yang dibesarkannya itu. Inilah yang dikatakan siklus normal yang terjadi secara umum kepada manusia, meskipun kita sadari tidak semua orang yang memasuki masa-masa atau fase yang demikian. Tidak semua yang merasakan hal yang demikian, tapi ini menjadi hal yang dominan dalam kehidupan manusia. Kita mau melihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika siklus normal itu terjadi, kita mau memperhatikan ternyata
hidup seseorang itu akan mengalami berbagai keadaan yang berubah cepat atau lambat. Hidup seseorang akan mengalami atau menghadapi situasi yang berubah cepat atau lambat. Itulah yang dikatakan tadi, hidup memang selalu penuh dengan perubahan. Bahkan selanjutnya, ada hal yang paling menyedihkan. Ketika seseorang telah mengasihi orang lain, ini semisal ada seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, dia sangat mencintai istrinya, dia sangat mencintai anak-anaknya, dia mencintai orang tuanya. Di satu waktu dia kehilangan orang yang dikasihinya. Tentu secara tidak langsung bisa terjadi perubahan secara fundamental yang mempengaruhi psikologi, yang mempengaruhi mental seseorang yang telah kehilangan orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu kita mau memperhatikan bagaimana hidup kita di dunia ini akan selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang berubah. Namun ada yang menguatkan kita melalui firman Tuhan pada saat ini di tengah semua perubahan yang sedang dan akan kita hadapi. Firman Tuhan menekankan kepada kita bahwasanya Yesus Kristus tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya memaparkan tadi kehidupan manusia secara normal, tanpa disadari, perubahan secara kemanusiaan pun bisa membentuk atau bisa mempengaruhi seseorang dalam kehidupan kerohaniannya. Tidak menutup kemungkinan kita sebagai pengikut Kristus akan mengalami beberapa dinamika iman, mengalami beberapa perubahan-perubahan. Bisa jadi perubahan, saya katakan hari ini iman saya sepertinya sedang berkurang kekuatannya. Atau besok saya sedang beriman, bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Nah, ini juga yang dialami oleh umat Kristen ketika teks ini ditulis. Mereka adalah orang Kristen yang berasal dari golongan Yahudi. Ketika mereka mengalami perubahan dahulu menjadi orang Yahudi, hari ini menjadi seorang pengikut Kristus. Ternyata perubahan itu pun dipenuhi dengan tantangan. Orang-orang Yahudi mengajak mereka kembali, bahkan memaksa mereka untuk kembali. Pulang engkau menjadi orang Yahudi. Tinggalkan kekristenanmu. Apa yang kau sembah? Perhatikanlah, kau menyembah Yesus yang disalibkan. Nah, pertanyaan inilah yang membuat orang Kristen yang berasal dari Yahudi ikut mempertanyakan. Benarkah langkah yang saya jalani sekarang? Benarkah iman saya kepada Yesus? Lalu surat ini, lalu khotbah ini secara dogmatis mengingatkan kepada mereka, engkau tidak salah pilih. Ketika engkau memilih untuk mengikut Kristus, seyogyanya Yesus melalui rohnya sedang hidup di dalam dirimu. Dan dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang membuka kacamata bagaimana kita mampu melihat hal-hal surgawi. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjadi para pengikut Kristus, kita tentu menyatakan Tuhan saya adalah Yesus. Raja gereja adalah Yesus. Dan inilah poin pertama yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Yesus Kristus adalah pemimpin yang kekal. Yesus Kristus adalah pemimpin yang kekal. Perikop kita dimulai dari ayat yang ke-7. Dituliskan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Dalam bahasa Indonesia dimulai dengan kata ingatlah. Kalau kita telusuri kata ingatlah, ternyata ini memiliki konsep yang begitu kompleks. Ketika saya mengatakan ingatlah, di dalam kata ingatlah memiliki 3 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur yang terkait dengan kognitif manusia. Apa itu kognitif manusia? Ini ditujukan atau terpusat kepada daya ingat. Ingatlah, ingatlah. Berarti memori kita sedang diutamakan pada kata ingatlah tadi. Dan melalui ayat ini
Yang menuliskan Ibrani tadi, surat Ibrani mengatakan, ingatlah siapa yang menjadi pemimpinmu. Apakah mereka mengakui bahwa mereka memiliki pemimpin yang memberitakan firman Allah? Inilah penekanan yang pertama. Unsur yang kedua adalah unsur implikasi etis dan juga moral yang tertuju pada sebuah peristiwa. Peristiwa apa yang telah mereka alami? Itulah peristiwa ketika mereka mengenal Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan unsur yang ketiga, ketika dikatakan ingatlah, ini menyangkut dengan unsur sosial dan kultural. Bagaimana hal demikian dituju kepada warisan nilai tentang kerajaan Allah. Lalu sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika teks ini sampai kepada kita, ingatlah. Apa yang kita ingat ketika saya menjadi pengikut Kristus? Apakah kita pernah mengingat saya telah menyatakan iman saya bahwa saya percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus? Apakah saya mengingat bagaimana para pelayan yang memberitakan firman Tuhan kepada saya? Apakah saya mengingat ketika orang tua saya mengajari saya untuk berdoa? Penekanan ini lalu dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya, perhatikanlah akhir hidup mereka. Jadi ketika kalimat ini dituliskan perhatikanlah akhir hidup mereka, semakin spesifik. Pemimpin yang dimaksud bukan hanya pemimpin secara administratif, bukan hanya dia sebagai pimpinan jemaat, tetapi pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan. Lalu selanjutnya tidak hanya itu, dia tidak hanya menyampaikan firman Tuhan, dia ikut hidup di dalam firman Tuhan. Nah, orang-orang yang dikatakan demikian akan mengakhiri hidupnya dalam pertandingan hidup, dia menang di dalam imannya. Ini yang menjadi puncak. Selanjutnya ketika kita mengingat sosok yang demikian, ayat dalam teks ini mengatakan contohlah iman mereka. Secara jelas dikatakan contohlah iman mereka. Bukan dikatakan contohlah kebiasaan mereka. Bukan dikatakan contohlah gaya hidup mereka. Tapi contohlah iman mereka. Iman yang seperti apa yang harus dicontoh? Iman yang memimpin hidup seseorang. Ketika para pemberita firman Tuhan itu mengalami kesulitan, merasakan sakit, dia tetap teguh. Inilah iman yang harus dicontoh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman inilah kemudian membawa kita untuk memahami bahwasanya Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kita mampu menyaksikan hadirat Yesus, hadirat Tuhan kita yang dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya itu tetap sama. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana kehidupan di dalam perkembangan zaman yang kita hadapi sekarang. Saya tidak mau katakan bahwa kita menjadi bagian yang demikian, tapi kita perhatikan di sekitar kita sudah banyak orang yang dalam tanda kutip kecanduan. Kecanduan yang pertama adalah kecanduan menonton video-video pendek. Itu terlihat di media sosial, misalnya Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Dan kecanduan ini jangan-jangan bisa menghabiskan sepertiga waktu dalam satu hari hanya untuk mengkonsumsi video-video pendek. Dan yang sangat memprihatinkan, saya pernah membaca sebuah penelitian, ada sebuah hal yang harus diwaspadai untuk anak-anak di zaman sekarang. Ternyata sudah ada istilah brain rot. Ini penurunan kualitas mental, penurunan kualitas otak dalam diri seseorang. Ketika anak-anak dari kecil sudah mengkonsumsi sesuatu hal yang tidak logis, sesuatu hal yang membuat mereka berpikir imajinatif secara berlebihan, ini menyebabkan mereka kurang konsentrasi. Dan kita perhatikan, saya tidak tahu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini dan juga pemirsa Nusantara TV, perhatikan emosi anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang sudah gampang marah. Dan zaman sekarang istilah tantrum untuk anak-anak itu sudah melekat. Sering sekali anak-anak melepaskan emosi dalam dirinya, dan inilah menjadi dampak, menjadi efek dalam
pertumbuhan anak-anak. Mereka akan cepat menangis, mereka akan cepat marah ketika tidak diberikan apa yang mereka minta kepada orang tuanya. Dan ini berbahaya. Lalu selanjutnya masuk dalam bagian pemuda, kecanduan dengan game-game. Bahkan sekarang tidak tertutup kemungkinan di beberapa organisasi dilakukan beberapa perlombaan game online. Karena ya mau tidak mau sekarang ini dipertandingkan, daripada mereka diarahkan kepada hal-hal yang negatif, lebih baik dipositifkan saja. Bahkan ada beberapa perlombaan 17 Agustus membuat pertandingan game-game online. Dan di masa tua, saya yakin para bapak yang hadir di gereja ini dan juga para pemirsa tidak masuk dalam yang mau saya katakan ini. Sudah banyak bapak-bapak sekarang yang kecanduan judi online. Kalau dulu istilahnya yang terkenal itu skater. Beberapa tahun yang lalu itu skater. Saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak. Mudah-mudahan dan saya berdoa tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita yang kecanduan hal-hal demikian. Nah, disinilah kita mau melihat ternyata banyak sekali yang hendak mempengaruhi kehidupan umat Kristen. Lalu imanlah yang harus berdiri teguh memimpin kita. Dan dengan tegas dikatakan di ayat 9, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ini perlu dipertegas. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mau relevansikan dalam kehidupan sekarang, ini tidak hanya terkait dengan makanan secara jasmani. Apa salahnya kita membuat aturan tentang makanan, misalnya kalau dia sudah ada penyakit kolesterol tinggi atau darah tinggi, dilarang untuk banyak-banyak makan daging. Tidak hanya hal yang demikian yang bisa kita pahami dalam ayat ini. Namun makanan diidentikan untuk hal-hal yang masuk dalam tubuh kita. Hal-hal yang masuk dalam tubuh kita yang membuat kita sehat. Baik itu secara jasmani ataupun secara rohani. Ini bukan permasalahan aturan. Tapi ini bagaimana saya mengkonsumsi hal yang baik dalam diri saya. Kalau kita ibaratkan dengan vitamin orang Kristen yang terbaik adalah kasih karunia Allah. Tapi sering sekali kita katakan orang Kristen ini adalah orang yang selalu meminta berkat dari Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Apakah penyakit atau ketika seseorang mengalami sakit itu bisa disebut berkat atau hukuman dari Tuhan? Beranikah kita mengatakan ketika saya mengalami sakit, saya sedang tidak berkati Tuhan? Umumnya kita katakan demikian, bukan? Ya. Kalau saya sakit seolah-olah saya tidak berkati Tuhan. Oleh sebab itu saya berdoa, Tuhan berkati saya melalui kesehatan yang Kau anugerahkan. Nah, kalau ayat ini mengatakan kasih karunia, ini bukan terkait hanya apa yang baik dalam pikiran kita. Kita kan selalu memandang bahwasanya kebaikan Tuhan itu ketika saya hidup menjadi manusia yang sempurna, saya sehat, saya menjadi orang yang kaya ataupun yang tidak mengalami kemiskinan, saya tidak mengalami pergumulan, saya memiliki keturunan, saya panjang umur dan lain sebagainya. Coba kita balikkan keadaan itu. Seandainya 5 hal tadi yang kita minta, ada 1 atau 2 saja yang tidak kita miliki, apakah kita katakan Tuhan tidak mengasihi kita? Salah. Tuhan tetap mengasihi kita. Itu sebabnya pengakuan atau kesaksian dari Rasul Paulus yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai dengan ayat 9, dia katakan demikian. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata ayat ini mau mengingatkan kita
bahwasanya ketergantungan hidup kita kepada Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan, itulah yang menyatakan bahwasanya Yesus pemimpin yang kekal itu memimpin hidup saya sampai saya mengakhiri kehidupan saya di dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mau dikatakan firman Tuhan pada hari ini untuk kita, Yesus Kristus adalah pemimpin yang menyatakan cinta. Kalau dikatakan cinta, kalau di zaman sekarang, saya tidak tahu ibu-ibu di sini ada yang baru berulang tahun di bulan Agustus? Ada? Atau bulan 7 kemarin, bulan Juli, ada yang baru ulang tahun? Atau bulan 6? Atik nasorong na berulang tahun kamu? Arong do kan? Nama ulang tahun? Iya. Ketika ibu-ibu yang cantik-cantik ini ulang tahun, ada nggak kado dari para bapak-bapak, para suami? Unang po lalu sinang dah, ano pita? Sip-sip mahita. Ileo do hadiah tahe? Adong. Ya paling tidak selama ulang tahun inang nigelekku ning naka amata kan ngalas rohati. Nah, kita sudah senang dengan hal demikian. Inilah salah satu bentuk cinta. Mungkin saja hanya dalam perkataan atau kalau sekarang kan sudah ada istilah buket-buket bunga, tapi bunganya ini bukan bunga yang ditanam itu, tapi lembaran kertas. Semakin merah buket bunga ini, si istri akan semakin senang, semakin bahagia. Semakin berpedang buket bunga itu, maka istri agak berkurang lah ya sukacitanya. Ini kehidupan yang apa? Yang normal kita alami. Bentuk cinta, dia akan diwujudkan bagaimana seseorang itu memberikan yang terbaik kepada orang yang dikasihinya. Lalu kita baca teks di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kita mau merenungkan ayat ini. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Apa yang mau dikatakan dalam ayat 10 sampai dengan ayat 12 ini? Inilah bentuk pengorbanan Tuhan kita. Cinta yang sesungguhnya bukan hanya cinta yang dikatakan dengan kata-kata, tapi cinta yang penuh dengan pengorbanan. Kita sudah memiliki Yesus yang menderita di luar pintu gerbang. Kita sudah memiliki Yesus yang mengorbankan dirinya untuk hidup kita. Inilah cinta yang sesungguhnya untuk menguduskan umat Tuhan, menguduskan kita orang-orang yang percaya. Ini mengacu kepada pengorbanan Yesus sendiri. Dia adalah domba itu, dia juga adalah imam yang mempersembahkan dirinya agar manusia, agar orang-orang yang berdosa ini layak di hadapan Tuhan. Dan cinta inilah yang seharusnya kita hidupi. Cinta Yesus yang berkorban, cinta Yesus yang menyelamatkan. Hidup di dalam Yesus adalah hidup di dalam cinta yang sempurna. Ini tidak hanya sekedar gift, hadiah suami kepada istri, hadiah anak-anak kepada orang tua, hadiah orang tua kepada anak-anak. Namun cinta yang sempurna adalah diri Yesus sendiri yang diberikan kepada umatnya. Lalu pola keselamatan ini dilanjutkan di ayat 13. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Kalau saya mencintai Yesus, saya akan datang kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu. Kalau dituliskan di luar perkemahan, berarti ada hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Pengosongan diri. Pengosongan diri kita ibaratkan dalam hidup rumah tangga. Bagaimana seorang istri, kalau dalam kehidupan orang Batak, didoi pardijabu. Kalau dalam bahasa Indonesia pardijabu orang rumah. Ada yang tahu alasan kenapa ibu-ibu orang Batak dikatakan pardijabu atau orang rumah? Arong akinang nabi mangalusi. Apa alasannya? Apakah ini terkait dengan hal yang negatif karena istri itu hanya di rumah saja? Ada mungkin yang berpikiran demikian.
Tapi saya katakan, ketika seorang istri dikatakan pardijabu, saya akan ambil sesuatu yang positif. Kekuatan rumah tangga sesungguhnya terletak pada seorang istri. Dalam rumah tangga itu, ketika seseorang atau keluarga itu akan memulai aktivitas, dia akan mulai dari rumah. Ketika suami akan bekerja, setiap hari doa istri itu yang akan menjadi kekuatan. Doa istri itu yang akan menjaga anak-anak yang menghadapi kehidupan di luar. Doa istri inilah yang menjadi kekuatan di dalam rumah tangga. Inilah pengosongan diri ketika seorang istri memberikan dirinya diisi oleh roh Tuhan. Dan roh Tuhanlah yang menguatkan keluarga ini, menjadikan keluarga itu berbahagia. Dan ini yang harus dihidupi dalam kehidupan kekristenan kita. Pengosongan atas ego kita, pengosongan atas diri kita sendiri, sehingga roh Tuhan hadir dalam diri saya, memenuhi hidup saya. Inilah yang harus kita lakukan. Karena apa? Kita disadarkan di ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Jadi hidup orang yang percaya tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi. Tapi bukan berarti ketika saya menjadi orang beriman, tanpa perlu bekerja Tuhan memberkati. Itu pun salah. Tapi biarlah pekerjaan yang kita lakukan, pikiran yang ada dalam kepala kita ini sudah terlebih dahulu melalui hikmat yang daripada Tuhan. Lalu selanjutnya, inilah bentuk hidup yang diisi cinta dari Kristus. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita didorong menjadi pelaku-pelaku kasih. Kita didorong untuk menjadi agen-agen keselamatan. Jadi sering sekali kita bergumul, bagaimana caranya aku membantu orang, padahal hidupku pun penuh dengan hal-hal yang harus dibantu. Melalui ayat ini, kita mau diajak untuk memberi di tengah tekanan hidup, untuk memberikan pertolongan, untuk mengasihi di tengah tekanan hidup, untuk memuji Tuhan di tengah tekanan hidup kita. Karena melalui diri kita, Kristus itu dinyatakan. Dan perikop ini ditutup di ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ketika ayat ini ditegaskan, bisa saja di antara kita secara kritis berpendapat, tidak semua pemimpin yang dapat diteladani. Tidak semua pemimpin yang dapat diteladani. Namun ada baiknya kita melihat ayat ini bukan kepada personal, bukan kepada pribadi si pemimpin tadi, tetapi kepada ketaatan yang dimaksud. Kalimat ini dimulai dengan perkataan taatilah. Berarti ini menjadi pokok utama. Saya sependapat juga ketika kita mengatakan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna, tidak ada orang yang dapat memimpin dengan sempurna. Seorang suami tidak akan sempurna memimpin keluarga. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, pemimpin itu pasti memiliki kekurangan. Namun kita harus merenungi ayat ini lebih dalam. Kita beri pertanyaan, apakah Tuhan tidak tahu seseorang itu penuh dengan ketidaksempurnaan? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa ketika seseorang dia akan menjadi seorang pemimpin, dia pasti punya kelemahan? Tuhan tahu. Bahkan tertulis di Alkitab, sosok Daud yang menjadi raja atas Israel, dia pun pernah terjatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan biarkan dia memimpin? Kenapa Tuhan biarkan Saul memimpin? Kenapa Tuhan biarkan Salomo memimpin? Dan orang-orang memimpin kita. Bukan karena mereka itu sudah sempurna. Tapi Tuhan mau menyatakan kesempurnaan Tuhan akan dihadirkan dalam kelemahan pemimpin itu. Dalam ketidaksempurnaan pemimpin itu. Kita akan menyaksikan Tuhan akan lebih berkuasa dari kepemimpinan seseorang. Inilah yang mau dikatakan.
Dan ini mengingatkan kita ketika Yesus melayani, ketika Yesus memberitakan firman Tuhan, semasa dia hidup di dunia, dia diperhadapkan dengan kepemimpinan orang-orang Romawi yang begitu tidak manusiawi. Dia menyaksikan sendiri bagaimana di pinggir jalan banyak orang yang disalibkan. Yesus mengetahui itu, Yesus melihat itu, bahkan dirinya sendiri disalibkan. Yesus tahu itu. Tapi kenapa itu seolah-olah dalam tanda kutip dibiarkan? Karena Tuhan mau melakukan hal-hal yang menyelamatkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat. Inilah rencana Allah. Lalu ini yang mengingatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin pada hari ini kita menyaksikan bagaimana keadaan negara kita. Kita katakan bagaimana sekarang negara kami butuh orang-orang yang dapat mendoakan negara ini agar jauh lebih baik. Negara ini butuh para pendoa-pendoa, bukan orang-orang yang anarkis, bukan orang-orang yang radikal, bukan orang-orang yang mengutamakan kekerasan, tapi orang-orang Kristen adalah orang-orang yang taat. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mau bersuara kebenaran tanpa anarki, tanpa menggunakan kekerasan, dan yang paling utama, bagaimana saya menunjukkan hidup saya menjadi kehadiran Yesus. Lakukanlah segala hal dalam aktivitas kita sebagai wujud penyataan cinta kasih Allah. Ketika ada orang yang menyakitimu, jangan balas itu dengan hal-hal yang menyakitkan. Namun tunjukkan kamu telah hidup bersama dengan Yesus, kamu telah diselamatkan oleh Yesus. Biarlah Dia yang memimpin dengan penuh cinta, dan biarlah kita mengalirkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk hari yang dapat kami nikmati pada saat ini. Kami datang dari rumah kami masing-masing ke gerejamu ini untuk bersama-sama mendengar firman-Mu. Dan kami juga beribadah bersama dengan saudara-saudari kami yang menonton dalam channel Nusantara TV. Kami bersama-sama Tuhan memohon kiranya Engkau yang mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk mengajari kami bahwasanya kami adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah dan kasih karunia yang daripada-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin kami sampai kepada kami dapat menyelesaikan segala pertandingan hidup kami. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami membawa segala pergumulan kami dalam pribadi kami masing-masing, dalam keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tetap memimpin kami dan menyatakan kasih karunia-Mu. Karena kami yakin dan percaya ketika Engkau menganugerahkan iman kepada kami, kami dapat melihat bahwa Engkau tetap memelihara kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kau berkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Ingatkan kami untuk selalu bersandar kepada-Mu. Biarlah kami tetap selalu memulai kehidupan kami, memulai hari-hari kami dengan doa. Biarlah melalui doa itu kami dapat berbicara dengan Engkau, dan kami yakin dan percaya Engkau selalu berbicara kepada kami, menunjukkan jalan agar kami mampu tetap berjalan di dalam terang kasih-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada hari ini dapat memimpin dan menuntun langkah hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka, memberkati obat-obat yang mereka makan, memberkati setiap makanan yang mereka konsumsi, agar melalui hal tersebut mereka dapat menerima kesehatan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah melalui kehadiran gereja-Mu
kami dapat mendengarkan bagaimana kuasa kasih-Mu yang menerangi kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami ini. Biarlah Engkau yang memberkati para pemimpin-pemimpin kami, yang Engkau percayakan mereka memimpin negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Biarlah kami Tuhan dapat melihat bagaimana Engkau mengajari mereka, sehingga kami dapat menikmati kesejahteraan melalui kepemimpinan para pemimpin kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala hal yang telah kami terima hingga pada saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami dan juga doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memberikan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat yang pertama sampai seterusnya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kita kesehatan, bisa berjalan lancar ibadah kita yang diliputi channel Nusantara TV. Kami dari Jemaat Parhalado Penintua AKBP Pahorban mengucapkan banyak terima kasih pada saudara-saudara kami tim Nusantara TV. Semoga kedepannya Amang makin sukses, makin disayangi masyarakat, khususnya channel Nusantara TV. AKBP Pahorban terletak di Desa Pahorban, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. AKBP Pahorban berdiri tahun 1973 dan banyaknya jemaat sekitar 75 kakak penetua atau sintua yang melayani di gereja ini 9 orang. 3 orang belum dibaptis,
sebagai sintua penuh. Yang penuh tanggung jawab masih 6 orang yang dipimpin oleh Pendeta Rasot, Pendeta Amang Fernando Ferdinand Silain, STH. Ya, ibadah di gereja ini sekali seminggu, masuk jam 10.30, sekolah minggu masuk jam 8, terus lanjut minggu umum jam 10.30. Tentang pembangunan gereja ini masih banyaklah yang kami inginkan, yang kami harapkan. Tapi kalau dilihat dari ekonomi, jemaat HKBP merasa mirislah. Kepada seluruh anak rantau HKBP Pahorboan, doa kami para lado semua ruas berdoa agar Bapak Ibu anak rantau HKBP Pahorboan dan seluruh umat Kristen seiman kami di seluruh Nusantara, semoga di dalam perlindungan Tuhan, semoga sehat selalu, sukses dalam segala pekerjaan. Tuhan memberkati. Amin.